tombak dari sebuah persalinan ini adalah kita yang berada di puskesmas. Kalau kita salah mengambil keputusan, berarti dia salah terus juga. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan ibu dan bayi, yang bersalah adalah kita. Kita yang duluan terima ini pasien. Kalau kita tidak pantau dengan benar, berarti salah sudah seterusnya. Seperti kemarin yang Ibu Dr. Ina bilang, kita hanya buat partograf, itu zaman dulu ya, zamannya saya dulu. Kita hanya buat partograf. Kalau kita tidak buat partograf, kita tidak dapat gaji. Begitu Pak Ibu Fio. Itu dari dinas tentukan seperti itu. Jadi kita harus buat partograf, kita cap kaki bayi di belakang, kita bawa ke kantor dinas, di situ ACC, bawa kita ke bank, kita pun gaji bisa ambil. Itu dulu. Tetapi kalau yang sekarang, kalau tidak buat partograf, berarti dari BPJS tidak klaim. Betul kok? Nah itu. Tetapi saya harap bukan karena itu ya kita buat partograf. Tetapi partograf ini kita buat untuk kita dapat memantau kemajuan dari persalinan tersebut. Next. Partograf ini kita gunakan yaitu pada ibu dalam fase aktif persalinan. Fase aktif persalinan dimulai dari permukaan berapa senti? 4 senti. 4 senti di sini juga saya minta agar ada pengalaman beberapa teman itu, ada mereka yang melakukan pemeriksaan dalam, mereka tidak periksa begini, tapi tangannya dimasukkan ke dalam baru dibuka. Jadi pembukaan yang sebenarnya baru 2-3 cm sudah menjadi 3 atau 4 cm. Kalau kita masih ragu 3 atau 4 cm, kita pakai 3 cm. Dan tangan ini jangan dibuka lebar di dalam. Kalau dibuka lebar di dalam, akhirnya pembukaan yang sebenarnya 3 cm jadi 4 cm. Maka kita isi sudah partograf. Akhirnya persalinan yang sebenarnya belum sampai saatnya untuk lahir macet karena dia sudah melewati garis waspada. Seperti itu. Jadi itu tolong diperhatikan lagi, terutama kakak-kakak senior, tolong mengingatkan kembali adik-adik kita ya. Next kan. Ya, ini kondisi ibu yang harus kita nilai dengan seksama, yaitu jantung janinnya diperiksa setiap 30 menit, frekuensi dan namanya kontraksi 30 menit, nadi 30 menit kita sudah tahu. Tetapi yang saya minta adalah kita harus benar-benar observasi, karena kebiasaan kita itu setelah sudah selesai partus baru kita mulai duduk buat partograf. Begitu kok, atau salah kita yakin di protes ini tidak seperti itu ya. Oh, ada yang begitu juga. Kalau memang ada yang begitu, mari kita berubah ya. Ya, semoga tidak ada. Next Kak. Ini yang pertama kita, ini semua kita sudah tahu. Identitas ibu diisi nama, umur, tanggal, semua ini kita sudah bisa. Next. Ini kondisi dari Puskesmas berarti kita harus rujuk. Tapi kalau di rumah sakit masih bisa 120 sampai 180. Kemudian air ketubannya itu ada apa? Tandanya sudah tahu, kalau utuh tandanya U, J, M dan seterusnya. Begitu juga dengan penyusupan. Next kan. Nah ini dia partograf ini di sini. Ini yang kadang-kadang masih ada yang belum mengerti. Ini. Jadi kalau misalnya DJJ-nya 140, kadang-kadang mereka isinya di sini, pada sebenarnya di sini. Tergantung dari pembukaan berapa senti. Kemudian ya ketubannya, kemudian penyusupannya di sini. Kolomnya seperti itu. Next kan, sebentar saya bisa tunjukkan. Ya ini dia. Kalau ini pembukaan berapa senti? Itu yang saya bilang, kalau bilang senior itu saya tidak ragu lagi, karena semua pasti benar.
Kemudian yang ini. Ini berarti Yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Iya, ini. Memang bidan seniornya tidak ragu lagi. Ini waktu ini yang saya lihat ya sebelah kanan garis ya. Karena ada juga yang masih di sebelah kiri, ada juga yang setelah kontraksi ini juga masih banyak juga yang keliru. Padahal ini sebenarnya di dalam kartografi itu sudah ada keterangannya. Jadi kalau yang 20 sampai 40 arsir dan lebih dari 40 dikasih hitam semua. Nah, ini dia. Ini untuk khusus untuk unit per liter berapa tetes per menit. Ini kalau di puskesmas kita tidak diperkenankan karena memang di puskesmas tidak boleh drip oksitosin kecuali di rumah sakit. Yang wajib kita isi adalah tersebut. Jadi kalau ada pasang infus jangan lupa kita tulis nama infusnya apa di sini. Di sini kolom ini. Kasus untuk kita sama-sama isi bersama. Nah, kalau yang halaman kedua ini sangat gampang. Jadi tinggal kita isi ikut dengan mungkin halaman kedua tidak dikopikan, tetapi ini gampang isinya. Tinggal ikut saja karena semua sudah jelas di sini. Ada satu yang saya ingin bagikan. Ya, di sini. Ini yang seringkali saya masih temukan. Di sini ini mungkin khusus untuk ibu-ibu di kantor dinas juga tolong perhatikan ini kalau ada yang kasih masuk kartograf. Karena kadang-kadang mereka menyanyi begini. Dari ini tekanan darah yang dari sini sampai sini 110/70. Di Punadi juga gitu. 80 dari atas ini sampai bawah sini 80. Kalau kita yang lihat kita sudah tahu kalau itu tidak observasi dengan benar. Contohnya begini saja, kita olahraga lari-lari capek-capek datang nih. Coba kita Punadi. Soalnya mungkin kan di Punadi dari yang kita baru lari-lari selesai lari sampai kita duduk itu tetap sama, itu tidak mungkin. Kita menyanyi di fotografi kita sampai menyanyi lagu wajib. Jadi kita dari 80 dari 15 menit pertama sampai di pun 2 jam 80 terus. Nah ini dari kita kalau baru lihat begini, minta maaf saya kalau ini mahasiswa, saya biasa lihat dulu di situ. Saya langsung tahu, memang saya tanya, ini betul kamu buat? Ini betul. Coba kau jawab oleh saya. Saya tidak. Nah ini contoh kartografnya, lembaran yang seperti ada di tangannya kakak semua. Nah kalau yang ini dari kesimpulan dari yang kakak-kakak lihat ini bagaimana hasil dari kartografi ini? Menurut kakak Binan dong ini bagaimana ini? Oke, ya memang betul. Ini persalinan normal. Ini juga. Ini mungkin ini karena bisa lihat padahal sempat mata nih. Tapi ini tidak sama, dia punya dari atas ini sampai bawah sini. Itu seperti itu. Kartograf tidak susah. Cuman bagaimana kita mau untuk mengisi atau tidak. Jangan kita kerja, selesai, habis-habis semua baru mari kita isi amin kartograf dulu. Atau misalnya sudah macet baru mulai. Yang tadi itu betul isi harus mari ambil yang baru, kita buat yang baru baru kita mulai dulu ke Mangarang Indah sudah. Maksudnya di rotet tidak toh? Begitu. Sudah siap semua toh? Dengar baik-baik ya, saya tidak ulang lagi. Ibu Santi G1 P0A0 umur 21 tahun, hamil cukup bulan, datang ke Bidan Yeni pada tanggal 23 Juli 2022 jam 05.00 pagi. Ia mengatakan sudah merasa kencang-kencang
sejak tengah malam, dan saat ini rasa kencang tersebut menjadi lebih kuat dan sering. Hasil pemeriksaan bidan Yeni adalah janin tunggal, presentasi kepala, penurunan kepala 4/5, 2 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ-nya 130 kali per menit, pembukaan 2 cm, selaput ketuban utuh, tidak ada mulase, tekanan darah 120/70, nadi 80, temperatur 36,8. Oh, saya baca cepat karena dia pembukaan dosen. Iya, jadi soalnya perlu di dalam pantograf. Ya betul Ibu Dokter. Ibu Dokter langsung tahu. Saya tidak dengar. Oke, baik, saya baca pelan-pelan ulang. Oke, siap Kak. Minum dan makan seperti biasa. Berapa jam? Pada jam 5.30 DJJ-nya 128 kali per menit, nadi 84 kali per menit. Pada jam 6, 2 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ-nya 130 kali per menit, dan nadi ibu 80 kali per menit. Pada jam 6.30 DJJ 130 kali per menit, nadinya juga 84 kali per menit, sampai dengan jam 9. Ini dengar baik-baik. Sampai dengan jam 9 pembukaan 4 cm, penurunan kepala 3/5, dua kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ-nya 140 kali per menit. Selaput ketubannya utuh. Tidak ada melase. Tekanan darah ibu 125/80. Nadinya 90, suhunya 37,5, ibu berkemih kurang lebih 300 cc. Tiga 30 menit kemudian, yaitu di jam 9.30, DJJ-nya 144 kali per menit, dua kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Nadi ibu 94 kali per menit. Pada jam 10.00 DJJ-nya 150 kali per menit, tiga kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Nadi ibu 94 kali per menit. Tiga 30 menit kemudian, yaitu jam 10.30, DJJ-nya 144 kali per menit, tiga kali kontraksi dalam 10 menit,
lamanya 40 detik. Nadi ibu 90 kali per menit. Jam 11.00 DJJ 144 kali per menit. 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 42 detik. Nadi ibu 94 kali per menit. Jam 11.30 DJJ 150 kali per menit. 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 42 detik. Nadi ibu 94 kali per menit. Jam 12.00 DJJ 158 kali per menit. 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 42 detik. Nadi ibu 92 kali per menit. Jam 12.30 DJJ 160 kali per menit. 160 kali per menit. 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 42 detik. Nadi ibu 100 kali per menit. Pada jam 13.00 DJJ 170 kali per menit. Pembukaan 5 cm. Penurunan kepala 4/5. 4 kali kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 42 detik. Selaput ketuban pecah sesaat sebelum pemeriksaan. Cairan ketuban bercampur mekonium. Molase tulang kepala 0. Tekanan darah ibu 130/80. Nadi 100. Suhu 38,6 derajat Celcius. Ibu berkemih sejumlah 100 mili. Sekarang sini. Oke. Dari kasus tersebut ada yang tadi langsung isi toh? Oke, nah kalau begitu kasih waktu 3 menit.